Kalian pernah jalan-jalan ke Bali lalu melihat patung sebesar ini dari jalan tol Bali Mandara? Atau pernah ke Surabaya lihat patung ini? Atau lagi keliling Jakarta lalu melihat patung ini? Apakah kalian penasaran siapakah sosok di balik pembuatan patung-patung tersebut? Jawabannya ialah Inyoman Nuarta. Lantas siapakah Inyoman Nuarta ini? Inyoman Nuarta merupakan pematung Indonesia yang lahir pada 14 November 1951 di Tabanan, Provinsi Sunda Kecil atau sekarang dikenal sebagai Provinsi Bali. Meski lahir di Bali, Nuarta sekarang tinggal di Bandung, Jawa Barat. Ia adalah putra keenam dari 9 bersaudara dari pasangan Wirya Midjana dan Samudra. Namun, ia besar bersama paman dan tantenya yang telah dianggap sebagai orang tuanya sendiri. Nuarta mengungkap bahwa ia telah tertarik pada dunia seni sejak kecil sebab lingkungannya yang erat dengan budaya. Mengingat pamannya adalah seorang kelian adat atau kepala desa adat, sehingga ia cukup paham dengan nilai-nilai budaya Bali. Nuarta kemudian lebih mengenal lagi dunia seni rupa di masa sekolah dasarnya. Pada saat itu, ia tertarik pada seni lukis. Ketertarikannya ini didorong oleh seseorang, yakni guru, yang tak lain adalah paman yang mengurusnya sekaligus pelukis bernama Ketut Dharma Susila. Tidak hanya senang melukis, Nuarta juga terkenal dengan kemampuannya di bidang arsitektur. Ia mengaku sering sekali membuat bangunan-bangunan arsitek sampai semua kerabat dekatnya mengira ia akan menjadi seorang arsitek. Sejak kecil, ia selalu didukung penuh untuk selalu berkarya dan hal itulah yang menimbulkan semangat sampai-sampai ia mendapat gelar Sang Maestro Pematung Indonesia. Setelah melewati masa SD, SMP, hingga akhirnya lulus SMA, ia memilih untuk melanjutkan kuliah di Institut Teknologi Bandung atau ITB pada tahun 1972. Karena keterbatasan pengetahuan, awalnya ia memilih jurusan seni lukis. Namun setelah menempuh 2 tahun, ia berpindah ke jurusan seni patung yang baginya sangatlah unik karena menghasilkan karya 3 dimensi dan proses pengerjaannya juga menarik. Di sini, banyak kawan dan juga dosen yang dibuat kagum oleh kemampuan Nuarta dalam mematung, meskipun ia sendiri tidak memiliki pengalaman dalam mematung. Pada tahun 1977, bersama pelukis Hardi, Dede Eri Supriya, Harsono, dan Jim Supangkat, Nuarta kemudian membentuk gerakan seni rupa baru di Indonesia. Pada tahun 1979, Nuarta berhasil memenangkan sayembara Monumen Proklamator. Prestasi Inyoman Nuarta ini menjadi titik penting bagi Nuarta dalam berkarya di bidang seni patung. Setelah lulus kuliah, ia telah menghasilkan lebih dari 100 karya seni patung yang menurut beberapa pengamat condong pada gaya realis atau mendekati bentuk aslinya. Karya-karya Nuarta menggambarkan seni patung mulai dari gaya modern sampai gaya naturalistik. Material yang sering ia gunakan dalam padatan patungnya adalah tembaga dan kuningan. Karya Nuarta diantaranya ada patung Arjuna Wijaya atau patung kuda di Jakarta, patung Fatmawati Soekarno, patung Garuda Wisnu Kencana di Bali, monumen Jales Veva Jayamahe atau Monjaya di Surabaya, patung Tiga Mojang di Bekasi, patung Karapan Sapi di Surabaya, patung wayang di Solo, patung Lembuswana di Kalimantan Timur, dan masih banyak lagi. Selain patung dan monumen, Nuarta turut memperhatikan seni patung dalam dunia olahraga di Indonesia. Beberapa karyanya adalah trofi Liga Sepak Bola Indonesia tahun 1994 dan trofi NBL pada tahun 2011. Sebagai seorang pematung, Nuarta telah membangun sebuah taman patung yang diberi nama New Art Sculpture Park yang berada di Kelurahan Sarijadi, Bandung. Puluhan patung dengan bentuk dan ukuran yang beraneka ragam ada di sana. Di taman ini juga dibangun gedung 4 lantai yang digunakan untuk pameran dan ruang pertemuan dengan gaya yang artistik, serta ruang untuk pementasan musik, melukis, dan juga untuk bermain teater. Orang-orang yang tampil di sini tidak hanya dibatasi untuk seniman profesional saja, tetapi para pemula yang ingin unjuk karya juga bisa. Sebab bagi Nuarta, Taman Patung adalah tempat bagi semua orang untuk mengenal dan belajar sekaligus memamerkan karya mereka. Berikut adalah rangkuman dari jabatan, organisasi,
dan penghargaan yang telah Nuarta dapatkan atau ikuti. Saat ini, Nuarta tengah fokus membuat lanjutan desain untuk kawasan Istana Negara di IKN setelah ia dan timnya telah memenangkan lomba desain Istana Negara untuk Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur yang digelar oleh Kementerian PUPR. Konsep yang diusung yakni Istana Negara Burung Garuda yang merupakan sinergi antara seni, sains, dan teknologi. Kita ketahui ya bahwa suku bangsa di Indonesia banyak sekali dan masing-masing punya identitas sendiri. Kurang lebih ada 700 lebih, itu 740 atau berapa ya suku bangsa di Indonesia, bukan main itu kan. Nah, seandainya saya pakai, ya kebetulan saya di Bali, saya bawalah arsitek Bali misalnya untuk di istana, tentu yang lain akan marah, cemburu. Atau saya ambil bangunan dari Padang atau dari Jawa atau dari yang lainnya, nggak lengkap. Ya, yang bisa mewakili dan membuat nyaman semua suku itu saya kira sulit. Tapi gitu loh, Garuda adalah suatu yang sudah disepakati sebagai lambang bangsa ya, negara kita itu Garuda Pancasila, walaupun tidak ansih saya terjemahkan seperti itu. Tapi Garuda itu dikenal sebagai pemersatu lah. Nah kalau ini saya pakai, saya kira dari 700 sekian itu bisa menenteramkan hatinya, tidak merasa direndahkan, dilecehkan gitu loh. Ya semua sama. Itu prinsipnya. Maka dari itulah Garuda saya pakai. Dengan terpilihnya desain Garuda milik Nuarta untuk IKN menjadi tambahan daftar mahakarya yang telah dibuat oleh sang maestro pematung Inyoman Nuarta. Dalam buku Diksi Rupa 2011, kata maestro didefinisikan sebagai orang yang sangat ahli di bidang seni. Dalam membuat patung, Nuarta dapat menghasilkan bentuk-bentuk patung yang penuh inovasi, di mana hasil capaiannya dianggap sebagai bentuk baru bagi seni patung di Indonesia. Selanjutnya, berkat ketekunan dan kreativitasnya pula, Nuarta dianggap mampu menciptakan patung-patung yang cenderung dinamis atau terlihat seolah-olah bergerak. Nuarta juga telah membuktikan dengan karya-karyanya yang fenomenal seperti Garuda Wisnu Kencana, patung Arjuna Wijaya, patung Lembuswana, patung Jalsveva Jayamahe, dan pembangunan gedung Garuda IKN yang masih berjalan hingga 2023 ini, serta masih banyak lagi bukti nyata bahwa karya buatan Inyoman Nuarta membuatnya pantas menyandang gelar maestro dalam dunia seni patung. Selain ahli dalam bidang seni patung, Nuarta merupakan orang yang pantang menyerah. Dibuktikan dengan kesetiaannya terhadap rampungnya proyek besar Garuda Wisnu Kencana di Bali, sebab 1 tahun setelah peletakan batu pertama, yakni pada 8 Juni 1997, Indonesia dilanda krisis ekonomi yang mengharuskan terhentinya pengerjaan proyek GWK. Hingga baru dilanjutkan kembali pengerjaannya pada tahun 2013. Bersama sang istri dan 2 orang anak serta cucunya yang selalu menguatkan Nuarta, membuat sosok Inyoman Nuarta berhasil membuktikan bahwa kesungguhan hati yang disertai kerja keras memang layak untuk diperjuangkan. Nuarta tetap memegang teguh mimpi-mimpinya, walaupun harus menghadapi berbagai rintangan selama puluhan tahun. Dari berbagai rintangan tersebutlah, Nuarta berusaha menemukan solusi untuk setiap permasalahan yang ia temui. Melalui sosok Inyoman Nuarta, kita dapat belajar bahwa rintangan tidak membuat kita untuk diam dan menyerah.